dengan ketika menerima MOU dengan Allah, alastu birabbikum, apakah kalian menganggap aku Tuhanmu? Kemudian para arwah kita sebelum lahir menjawab kepada Allah, bala syahidna, tentu ya Allah, sami'na wa ata'na, aku terima amanah ini. Perjanjian primordial MOU makhluk dengan penciptanya, itu namanya amanah. Kita sudah menerima amanah, kemudian diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Maka lahirlah di muka bumi menjalankan amanah. Maka amanah itu adalah kunci utama kita ditugaskan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tetamu Allah, Duyufur Rahman Masjid Al-Baqi yang kita cintai, yang hadir di laman link Facebook, YouTube, dan link Zoom, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amanah dan tanggung jawab itu adalah salah satu kunci kita hadir di muka bumi ini. Kita hadir di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah menerima amanah untuk merawat bumi ini. Dengan ketika menerima MOU dengan Allah, alastu birabbikum, apakah kalian menganggap aku Tuhanmu? Kemudian para arwah kita sebelum lahir menjawab kepada Allah, bala syahidna, tentu ya Allah, sami'na wa ata'na, aku terima amanah ini. Perjanjian primordial MOU makhluk dengan penciptanya, itu namanya amanah. Kita sudah menerima amanah, kemudian diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Maka lahirlah di muka bumi menjalankan amanah. Maka amanah itu adalah kunci utama kita ditugaskan di muka bumi. Kalau tidak menerima amanah, kita tidak dilahirkan oleh Allah. Maka salah satu kunci keberadaan kita di muka bumi, karena kita sanggup menerima amanah itu, menjadi khalifatul fil ardh. Tapi kasih, apa itu amanah? Amanah itu seakar kata dari kata iman. Amanah itu seakar kata dari kata aman. Orang yang amanah pasti beriman. Orang yang beriman pasti mengamankan. Jadi kalau mau paham tentang amanah, sumbernya dari kata iman. Kalau orang imannya bagus, maka dia mengamankan. Kalau orang yang mengamankan, itu orang amanah. Seperti contoh punten, ada nasi bakar, ada nasi kuning, ada nasi uduk, tetap sama-sama nasi, sumbernya dari beras. Ada kerupuk, namanya kerupuk gendang, gitu ya, sama sumbernya dari beras. Nah, orang-orang soleh, orang-orang yang menerima amanah, itu sumbernya dari iman, gitu ya. Maka punten sekali, amanah itu tidak akan ujung-ujung muncul. Dia memiliki karakter mengamankan, tidak mungkin muncul kalau tidak memiliki iman. Saya terjemahkan kembali, iman melahirkan aman. Orang yang mengamankan disebut amanah. Orang yang iman hatinya, maka mengamankan bibirnya. Dia tidak akan berkata bohong, dia tidak akan berkata hianat, dia tidak akan berkata melecehkan orang, karena dia amanah. Maka bibirnya mengamankan orang. Orang yang iman mengamankan jari jemarinya. Tidak mungkin mempostingkan yang hoax, tidak mungkin posting sesuatu yang menjengkelkan pemirsa, tidak mungkin posting sesuatu yang membuat suasana menjadi panas. Tangannya mengamankan. Baik, orang yang iman, akalnya aman.
Dia tidak berpikir korupsi, tidak berpikir khianat, tidak berpikir maksiat. Karena iman mengamankan alam. Jadi punten, kalau sudah beriman pasti mengamankan. Orang yang mengamankan bibirnya, orang yang mengamankan matanya, orang yang mengamankan telinganya, itu orang amanah. Maka kalau semua orang amanah, aman negeri ini. Orang yang iman mengamankan bibir dan lidah, tidak bohong, tidak hianat, tidak melecehkan. Itu bersumber dari kata iman. Iman itu mengamankan itu orang yang amanah. Dan pada akhirnya kalau aman bibirnya, aman telinganya, aman tangannya, aman hatinya, punten, Allah ngasih imun. Imun itu daya tahan tubuh. Orang yang iman kalem hidupnya, tidak ragu, tidak gelisah, tidak gegana. Aduh, dilarang mudik nih, sudah lama tidak jumpa, PHK banyak di mana-mana. Tenang orang beriman. Sebab rezeki bukan dari perusahaan. Perusahaan mah hanya keran yang menjadi sebab datangnya rezeki. Yang menciptakan sebab bukan perusahaan. Yang menciptakan sebab datang rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang beriman, kalem, tenang. Maka dia tidak gegana, gelisah, galau merana, gitu ya. Orang yang beriman itu tidak andilau antara dilema dan galau, tenang. Itu efek dari iman. Maka iman aman, muncullah imun. Daya tahan tubuh tidak stres. Efeknya dia bisa menghalau bakteri virus. Maka iman, aman, imun. Itu yang pertama. Tapi Kang Rashid, untuk bisa meraih iman yang hebat, bentar. Maka sekarang berbicara tentang kualitas iman. Kalau iman berkualitas, maka kualitas amanah pun berbeda. Iman TK segitu ukurannya. Iman yang anak SMP segitu ukurannya. Iman yang anak milenial segitu ukurannya. Iman yang baby boomer segitu ukurannya. Maka untuk meningkatkan kualitas iman, supaya meningkatkan kualitas amanah, supaya meningkatkan kualitas keamanan stabilitas temperatur batin, maka punten Allah mendatangkan syariat. Apa Kang Rashid syariat itu? Namanya syariat puasa. Puasa itu adalah mengupgrade iman. Puasa. Maka Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Jika dia berpuasa dengan landasan iman ke Allah, jadi dia puasa bukan karena ingin langsing, dia puasa bukan karena ingin THR, dia puasa bukan karena ingin naik pangkat, dia puasa bukan untuk ganti baju baru, tapi dia puasa betul-betul karena Allah. Believe in God. Dia puasa motivasinya Allah. Nah, kalau puasa itu motivasinya Allah, man shoma Ramadan imanan. Kemudian selanjutnya apa? Wahtisaban. Setiap hari keimanannya dievaluasi. Setiap hari puasa, sahur dan buka puasanya dievaluasi. Semakin terus dievaluasi, seperti program-program COVID-19 kan setiap hari dievaluasi. Dari mulai PSBB jadi PPKM, dari PPKM naik jadi 3M, 3M naik jadi 5M. Itu kan terus dievaluasi. Iman kita pun harus terus dievaluasi. Hari ini aku masih ragu, coba esok aku esok aku baru yakin. Nah, terus dievaluasi. Kalau puasanya landasannya keimanan, kemudian dievaluasi, punten, Allah ngasih gift. Allah akan memberikan reward. Allah akan memberikan pahala. Apa pahalanya? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Allah akan membersihkan dosa-dosamu yang lalu. Kenapa rezeki itu seret? Karena kita banyak dosa. Kenapa masalah rumah tangga tak pernah selesai? Karena banyak dosa. Kenapa penyakit banyak numpuk terus? Banyak dosa. Kenapa kok ngobrol dan interaksi itu pingin kesel terus? Banyak dosa. Jadi puasa itu membersihkan dosa, mendetoks kotoran hidup,
sehingga ketika bersih hati cek Sundamanya cas jernih itu teh nikmat. Kalau toh berdoa itu pasrah karena bersih kesipernya, bersih hati, maka dia akan mustajab doa. Tutur katanya akan hikmah, pelukannya akan hangat karena bersih hati. Dan itu bisa diraih melalui puasa Ramadan. Baik, dari situ Kang Rasid ingin masuk poin yang kedua karena waktunya cukup singkat. Kang Rasid punten, kita melihat pesawat itu terbang. Kita nanti mau diingatkan bacaan surat Al-Fatihah kepada saudara kita putra bangsa terbaik yang gugur di medan perjuangan, putra terbaik negeri ini yang mengendarai kapal selam KRI Nanggala 402. Mereka syahid. Kita bacakan Fatihah untuk mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sirrul Fatihah. Tadi dilanjutkan Haji Rohon, pesawat kapal selam itu bergerak menggunakan mesin. Pesawat terbang Airbus atau Boeing 747 menggunakan mesin sehingga pesawat bisa terbang. Sebut saja mesinnya Rolls-Royce yang menerbangkan pesawat. Mobil itu ada mesinnya, ada mobil diesel, ada mobil Pertamax menggerakkan. Menggerakkan mobil mesin, menggerakkan pesawat mesin, menggerakkan kapal selam mesin. Pertanyaannya, yang menggerakkan manusia siapa mesin? Yang menggerakkan manusia mesinnya adalah syahwat. Yang menggerakkan manusia mesinnya nafsu. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah memperindah kehidupan manusia sehingga betah di dunia, punya tenaga, punya power. Allah memperindah dalam kehidupan manusia berupa dikasih syahwat, nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kemudian dia sangat pertama yang paling tertinggi, dia suka kepada wanita. Kalau laki-laki suka kepada wanita, kalau wanita suka kepada laki-laki. Punten, rasa suka kepada wanita itu tenaga. Sampai calon istri kita ada di Amerika, kita bergerak terbang ke Amerika. Calon istri kita ada di Sumatera, dia terbang ke Sumatera. Itu take power demi seorang wanita. Lihat dalam ayat berikutnya, saya suka emas dan perak. Dia kejar bekerja untuk beli emas. Berarti nafsu itu lokomotif, nafsu itu generator yang menggerakkan kehidupan manusia. Tapi bunda secara singkat punten, nafsu itu harus dikendalikan. Mesin pesawat harus ada rem. Mobil bergerak kalau tidak menggunakan rem bisa nubruk. Begitupun syahwat nafsu dalam tubuh kita, kalau tidak menggunakan rem, ya dia bablas. Seorang pemuda suka ke wanita, neng, akang boboh kan neng, nafsu kan? Kata si neng, sami neng dia boboh ke akang. Tapi kan ini tidak halal, kan tidak ada siapa-siapa. Nah, punten, nafsu kalau tidak ada rem, maka terjadilah MBA, married by accident. Itu kecelakaan. Karena nafsunya itu menggerakkan. Perut lapar, aduh lapar kan. Sudah 3 hari tidak makan. Habis punten, orang kaya sekitar kami tak peduli pada orang miskin. Apa efeknya? Dia datang ke masjid maling kotak amal. Untuk apa? Untuk isi perutnya. Perut itu menggerakkan. Syahwat seks itu menggerakkan. Itu teh motor. Cuman punten, kalau itu motor tidak ada rem, bisa los. Maka oleh itu muncullah cabai-cabean. Mohon maaf ya, dalam bahasa milenial. Itu yang lost generation. Wanita yang mengumbar birahi dan sahabat, muncullah cabai-cabean. Kang Rasid, itu kan perempuan. Saya izin punten supaya mudah dicerna dalam milenial.
cabe. Itu kan wanita Kang Rasid. Kalau laki-laki apa? Kalau laki namanya cabe-cabe ya. Itu laki-laki gitu ya. Atau kalau banci apa terong dicabein antara banci gitu ya. Tapi punten, itu tuh mengumbar. Ada syahwat seks, ada syahwat politik, ada syahwat perut. Nah, itu teh menggerakkan. Nah, Kang Rasid punten, mesin yang serba turbo kalau tidak menggunakan rem mencelakakan. Sekarang Bunda Ayahanda yang hadir di Masjid Al-Baqarah yang kita cintai dikasih mobil Lamborghini, dikasih mobil Ferrari, tapi nggak ada remnya. Mau diterima? Mencelakakan. Nah, bagaimana Kang Rasid mesin yang sudah turbo, apalagi yang milenial itu kan turbo, pemuda. Kalau tidak ada rem, bablas. Nah, Kang Rasid mesin yang serba turbo, yang performanya hebat, harus pakai rem. Remnya itu kuasa, sehingga performanya jadi hebat. Nah, nafsu yang sudah diderai oleh iman, maka dia akan jadi amanah nafsu. Itu salah satunya makna hikmah amanah lewat puasa. Kita beli mobil untuk Ayahanda, beli mobil baru dipakai bekerja 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 6 bulan, 7 bulan, dipakai terus, tapi tidak pernah diperiksa, tidak pernah dievaluasi. Di bulan ke-8 pas dipakai mau bekerja, mogok itu mobil. Aduh, kenapa ini mobil padahal baru, crash kan? Aduh, hanya maaf, mobil dibawa ke bengkel untuk dibawa ke rest area, diganti, ternyata spare partnya ada yang patah, olinya habis, kemudian karburatornya habis, airnya atau mogok, mesin aja mogok, maka dibawalah ke bengkel, di tune up, di repair, sudah bagus, dipakai lagi, lari lagi itu. Nah, tubuh kita sama, sudah 1 tahun work from home, learning from home, pray from home, itu jenuh nanti, jengah dan bosan, maka turun mesin kita. Apa? Nafsu kita menjadi tidak ridho ke Allah, menjadi putus asa, bahkan kalau tidak ada rem menjadi murtad. Allah tega ngasih corona ke negeri ini, PHK 9 juta, tega ya Allah. Ya, itu imannya turun tuh, drop. Maka efeknya ada yang murtad, ada yang bunuh diri, ada yang tidak mau sholat, ngamuk ke Allah. Itu turun mesin kita. Nah, datanglah bulan suci Ramadan. Wahai Bunda Ayahanda yang imannya sedang redup, imannya sedang gegana, imannya sedang amdilo, sehingga amanahmu menjadi tidak amanah. Yuk bawa tubuhmu ke rest area untuk diperbaiki. Apa rest area itu? Rest area itu namanya Ramadan. Berapa hari Kang di rest area? 30 hari. Kita 11 bulan buka puasa terus makan. Mending ya makan yang halal, ada yang makan yang haram, makan yang mubah, makan yang subhat. Itu teh merusak mesin. Makan babi merusak, makan anjing merusak. Masya Allah. Makan makanan yang makan nasi tapi caranya dengan cara maling, merusak tubuh ini. Efeknya apa? Kalau tubuhnya rusak, pikirannya rusak. Kalau pikirannya rusak, amanahnya rusak. Nah, itu semua harus dibawa ke rest area untuk di repair. Di rest area 30 hari saja. Nah, setelah 30 hari punten, usus ini pun jangan terus makan, capek ususnya. Berpikir jangan mikir terus, capek berpikirnya. Nah, dibawa ke rest area namanya Ramadan. Nah, dibenahi itu mesin itu. Nah, kalau sudah benar, nanti tanggal 1 Syawal keluar. Persis seperti mesin bawa ke bengkel, keluar lari lagi. Itu tujuan puasa itu, membentuk iman yang kuat, melahirkan anak-anak pemuda yang amanah. Maka muncullah amanah dan tanggung jawab. Itu salah satunya bisa dibuktikan lewat puasa Ramadan. Penutup Bunda Ayahanda sebelum tanya jawab. Tapi Kang Rasid, mesin nafsu tadi ada berapa jenis mesinnya? Ada yang tenaga kuda, 300 tenaga kuda, ada 8 piston, ada yang 4 piston gitu ya. Nah, mesin tubuh kita digerakkan, tubuh ini digerakkan oleh 4 nafsu. Ketahui mesin itu. Dan kalau sudah tahu mesinnya, rawat. Kalau sudah rawat, dia akan performance dalam hidup.
rumah tangganya performance, karirnya performance. Performance itu namanya amanah. 4 mesin itu apa? Karena nafsu itu pertama, bahasa Al-Quran namanya syahwat. Syahwat itu mendorong. Bunda, perut itu lapar, lihat hidangan daging makanan di meja makan, itu tidak, daya dorong itu, gitu ya. Pemuda ganteng lewat gadis cantik, katakan pakai topless, pakai backless gitu ya, pakai high heel, gitu. Nah, itu namanya daya dorong. Kalau bahasa listrik mah nyetrum, setrum, gitu ya. Kalau orang Bandung mah sermut, kurunyut, kayak tadi. Kan tidak ada kabel, iya, wireless itu nafsu itu, gitu. Nah, kalau mesin itu tidak dirawat, redup kan. Nanti ketika sawal tidak rest, baru berjalan seminggu sudah ke pinggir jalan. Apakah nasib mesin itu? 4. 1, namanya syahwatul batni, nafsu perut. Itu mesin itu. Syahwatul batni, dorongan perut. Yang kedua, syahwatul farji, dorongan seks. Yang ketiga, syahwatul kalam, dorongan berbicara. Cek tuh di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan cek dorongan mulut. Kalau tidak direm, masuk penjara, undang-undang ITE. Pakai rem atau berbicara, gitu ya. Itu syahwatul kalam, dorongan berbicara. Yang keempat, syahwatul naum, dorongan nafsu tidur. Apa Bunda Ayahanda, saudaraku penjamaah sahabat yang kami cintai? Pertama, mesin dorongan perut. Yang kedua, mesin dorongan seks, kemaluan di bawah. Yang ketiga, mesin dorongan berbicara, mulut. Yang ketiga, syahwatul naum, mata. Jadi 4 poin: kemaluan, perut, mulut, dan mata. Coba ini mulut kalau dikawal, nyinggung orang, masuk penjara. Puasa itu adalah mengendalikan mulutmu. Puasa itu mengendalikan perutmu. Puasa itu mengendalikan seksmu. Puasa itu mengawal matamu. Hai. Nah, kalau tidak dikawal, kalau tidak direst areakan, kalau tidak dididik, itu syahwat hancur, Pak. Persis menggunakan Lamborghini, pesawat mobil super cepat, tidak ada remnya. Oke. Nah, mesin ini sudah kita gunakan 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan. Mesin. Nah, datanglah ke rest area untuk kita didik, untuk kita reparasi. Tapi kalau tidak direparasi, punten. Contoh syahwat seks, dorongan nafsu seks. Dia sudah rumah tangga 3 tahun, sudah dikaruniai anak 2 orang, masih tertarik dengan tetangga. Jadilah dia pelakor, dorongan seks. Punten, bahkan anggota dewan di Sulawesi sudah punya istri, dia selingkuh, ketahuan oleh istri aslinya. Dia naik mobil, istri aslinya dia memeluk kap mobilnya, ketahuan itu. Dorongan naon? Perut kan atau seks kan? Seks. Kalau mesin seks tidak direm, wibawa anggota dewan jatuh. Anak muda yang tidak ada remnya menjadi MBA, married by accident, dorongan seks kan? Anak muda yang tidak mengawal mesin seksnya jadi cabai-cabean, terong-terongan. Itu loss. Maka kalau ini tidak ada remnya, lost generation. Puasa datang mereparasi itu. Apa definisi puasa? Puasa itu menahan makan, menahan untuk minum, dan menahan tidak menyentuh wanita. Semakin hebat bisa menahan, orang hebat. Kata Nabi, orang yang hebat itu bukan sekali pukul jatuh 10 orang, bukan itu hebat. Kata Nabi, orang yang hebat itu bukan sekali tendang 100 orang jungkal, tidak. Orang hebat itu yang bisa mengendalikan nafsu. Itu orang hebat. Sudah nggak dia ganteng, pakai Lamborghini, di ATM-nya $1 miliar, ke gadis suka, tapi dia tutup, ini nggak halal. Saya akan aku pinang supaya halal dengan nikah. Dasar. Maka puasa itu datang mencoba mereparasi, mencoba mengupgrade, mencoba mengupdate mesin.
nafsu perut, nafsu seks, nafsu berbicara, dan nafsu makan. Nafsu perut, punten bunda, kalau ini lapar ayahanda, perut ini lapar, tidak fokus mengaji, tidak fokus bekerja, lapar. Yang dia cari bagaimana saya mengisi perut. Itu mesin, Pak. Ya. Nah, Al-Quran, agama Islam memberikan cara bagaimana merawat mesin yang hebat. Bagaimana ketika syahwat perut berbicara, sok atuh isi dengan cara apa? Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kasih dia makan makanan yang halal. Kasih dia makan makanan yang thayyib. Maka syahwat perutmu akan aman. Kalau ini perut tidak dikawal, punten budaya Anda, ini sumber penyakit perut itu. Sumber penyakit perut itu. Kalau segala masuk, atau punten, jangankan makan anjing atau makan babi, makan ular atau kelelawar muncul COVID-19 gitu ya. Makan ayam saja yang halal, tetapi menyembelihnya tidak pakai bismillah. Ya. Ayam halal, tapi cara proses mengkonsumsinya tidak benar, dimakanlah itu ayam. Punten, karakter ayam dimakan oleh manusia, maka manusia akan seperti ayam karakternya. Karena semua karakter ayam terkandung di dalam darah. Makan babi atau anjing, ya, dimakan panas, maka karakter hidupnya seperti anjing dan babi. Mudah emosi, main seruduk-seruduk saja. Karakter babi dan anjing. Itu bagaimana merawatnya yang halal. Itu isian bagian perut halalan thayyiban. Yang kedua tentang dorongan seks. Waduh, dia di sosial media sudah pakai foto sensual. Anak SD sudah akrab dengan YouTube, wajah-wajahnya mulai seksi. Kan tidak kuat atau mata dan syahwat itu. Tahan. Belum saatnya. Kamu kalau sudah balik, Allah berikan jalan nikah. Salurkan syahwat. Hati-hati cara menyalurkan. Kalau perut, cara menyalurkannya makanan halal dan baik. Kalau seks, menyalurkannya jangan dipotong, dikebiri, gak boleh. Itu tanda hidup seks itu. Maka kasih jalan menikahnya. Itu jalan lebih bersih dan lebih toib. Jangan jadi pikiran jalan kalau untuk bilang ini dari halal. Bagaimana menempatkan seks dengan halal lewat pernikahan? Aman. Jangan salah pilih. Laki-laki suka ke laki-laki, tambah haram atau fahisyah, ditenggelamkan di dasar bumi kaulut, boleh. Naudzubillah dari melebihi pembunuhan. Orang yang salah seks, laki-laki suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan, namanya LGBT, itu di atas pembunuhan. Pembunuhan itu mungkar, kalau itu namanya fahisyah, di atas mungkar. Naudzubillah dari bahkan ancaman pun, lihat kaum Lut ditenggelamkan. Salah menempatkan seks, maka itu rawat. Kayak punten mesin mobil yang biasa pertamax dikasih solar, rusak kata mobil, rusak. Begitupun juga syahwat kita yang belum balik dikasih tontonan porno, rusak pikiran kita. Naudzubillah ini dari. Yang ketiga adalah mulut. Kata Nabi, kul khairan aw yasmut. Boleh berbicara, tapi berbicara yang hikmah, bicara yang benar. Kalau belum bisa bicara yang benar, diam lebih baik. Kul khairan aw yasmut. Yang ketiga, tidur mata. Agama menyampaikan malam itu buat tidur, siang buat berkarya. Tidur sejenak saja. Iman dari subuh sampai subuh lagi tidur, gak boleh, hati-hati merusak mata. Nah, itu caranya treatmentnya lewat puasa. Nah, kalau sudah puasa di treatment, punten nanti Idul Fitri ini sudah Idul Fitri. Maka kalau sudah Idul Fitri, grace lagi, pikiran grace, mulut grace, tubuh grace. Itu kurang lebih tentang puasa itu bisa menjalankan perang beli aman. Atau terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi pemaparan dari guru kita. Alhamdulillah sudah 25 menit bersama kita. Ustaz, ini ada pertanyaan dua dari link Zoom melalui komentarnya. Yang pertama,
Mengapa Allah menunjuk manusia untuk memegang amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi? Itu yang pertama. Ya, yang kedua kan, Pak Idris. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita sedang sholat sunnah, tiba-tiba ada yang masuk di samping kita dan ikut sebagai makmum berjamaah bersama kita? Apakah diperbolehkan dan apa hukumnya? Ya. Terima kasih saudaraku yang ada di Linsu. Kenapa Allah mengamanatkan ini kepada manusia? Amanah bumi ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia untuk memimpin bumi ini. Kenapa Allah memilih manusia, tidak memilih malaikat? Allah punya maksud. Yang mampu menjalankan amanah hanya manusia. Jadi kita itu di antara makhluk Allah, yang satu malaikat, yang dua binatang. Nah, manusia itu antara malaikat dan binatang. Kalau malaikat itu makhluk ruh tanpa memiliki nafsu. Malaikat itu makhluk Allah tapi tidak memiliki nafsu. Dia lihat sesuatu itu fokus ke Allah dan tidak dikasih rasa nafsu. Coba punten bunda ayahanda. Bunda tidak dikasih nafsu ke bapak. Suka, cinta dalam pon aja dan tidak berwarna hidupnya itu. Tidak berwarna. Lihat nikah saling pelototan itu suami istri. Hambar hidup. Jadi nafsu itu jadi indah hidup. Nah, malaikat tidak memiliki itu. Maka tidak bisa diamanatkan kepada malaikat. Yang sisi lain makhluk Allah itu namanya binatang, harimau, monyet, gitu ya, buaya. Nah, kalau buaya dia makhluk nafsu. Lihat binatang nafsu terus, singa cakar, buaya santai. Malaikat makhluk yang tidak memiliki nafsu, binatang adalah makhluk yang karena nafsu. Dia tidak malu, dia telanjang, hubungan di tengah jalan. Dia tidak memiliki iman atau dia nafsu, maka nafsu mah tidak peduli dengan sekitar. Hubungan ya hubungan kita binatang kan. Nah, ada berita dulu yang dipikiran trotoar hal itu manusia, kita binatang tadi gitu aja. Nah, manusia itu budayanya antara malaikat dan binatang. Dia manusia yang memiliki nafsu dan manusia yang memiliki ruh. Nafsu dan ruh itu bergabung pada tubuh manusia dan makhluk inilah yang mampu menerima amanat. Nah, maka punten manusia itu kalau dirawat nafsunya akan melebihi malaikat, nafsu mutmainnah, nafsu kamilah itu dirawat bisa melebihi malaikat. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa ke langit ke-1. Langit kedua diperkenalkan ke Nabi Isa, langit ketiga diperkenalkan kepada Nabi Yusuf, langit keempat itu dikawal oleh malaikat Jibril. Semua dikawal. Ke langit 6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Pas ketemu Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, maaf, saya malaikat Jibril hanya bisa mengantarkan sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, ke singgasananya Allah. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Silahkan kau sendirian. Dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha hanya Rasulullah sendirian. Malaikat tak mampu sampai ke sana. Hanya manusia yang mampu sampai ke sana. Kenapa? Karena mesin nafsunya super power, nafsul mutmainnah tembus ke Sidratul Muntaha. Malaikat dari sana. Maka pantas bumi ini diamanatkan kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, Kang Rasi, bagaimana kalau kita salat sunnah di belakang ada yang menepuk pundak, Allahu Akbar. Dia kira itu salat fardu, gitu ya. Nah, boleh diisyaratkan pakai tangan. Itu isyarat bahwa saya bukan salat fardu sunnah. Gerakan satu. Karena kalau makmum yang paham dengan isyarat itu. Tapi kan ada makmum yang tidak paham. Nah, dia tepuk aja pelan. Nah, bagi yang menjadi imam aman. Dan bagi yang imam juga aman. Dia menganggap itu sholat fardu, dia selamat sholatnya, yang ini selamat sholat. Itu sah. Ya, saya kira itu bendanya Anda amanah berawal dari kata iman dan aman. Dan mesin iman itu harus direparasi
harus ke rest area namanya Ramadan, seperti kupu-kupu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Guru kita telah menyampaikan, insyaallah alhamdulillah sudah 30 menit pertanda kajian kita berakhir. Semoga apa yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat buat kita semua, khusus buat seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan secara live streaming Facebook Masjid Al-Bakri, YouTube Bakri Amanah, dan link Zoom Bakri Amanah. Atas segala partisipasi seluruh jamaah kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita niatkan hari ini, apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, khutbah safa wa da'wa. Wassalamualaikum